Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Ini adalah BMW M5 terbaru, salah satu sedan 4 pintu paling bertenaga di Indonesia yang dipasarkan sekarang. Dan di tahun 2021 ini dia melakukan sejumlah perubahan. Dari luar, mobil ini bentuknya seperti mobil eksekutif. Tapi apa yang ada di balik kap mesin ini membuat mobil ini bisa melaju, mempermalukan supercar sekalipun. Oke, sebelum kita mulai review lebih detail, saya mau menyampaikan sebuah kabar mengejutkan bagi Anda. Tapi mungkin tidak terlalu mengejutkan karena Anda sudah lihat di thumbnail. Harga BMW M5 adalah 5 miliar rupiah. Kalau sebelumnya, jadi ini kan sebenarnya versi facelift. Di 2019 itu keluar yang pertama kali M5 untuk versi yang G10 ini, itu harganya 4,7 miliar rupiah on the road, yang M5 competitionnya. Sekarang M5 competition ini 4,7 miliar rupiah itu off the road, dan harga on the roadnya itu berada di 5,4 miliar rupiah. Yes, tinggi sekali. Sekarang saya juga berpikir, siapa orang yang mau mengeluarkan 5 miliar rupiah untuk sebuah sedan yang terlihat biasa saja? Mungkin kalau untuk harga 1 miliaran sedan ini keren. Begitu harga 5 miliar, ini kesannya sedan biasa saja gitu kan. Tapi yang istimewa dari mobil ini adalah apa yang ada di balik kap mesin dan komponen-komponen lainnya yang mendukung mobil ini menjadi sangat buas ketika berada di track atau berakselerasi. Salah satu yang membuat mobil ini sangat mahal adalah kapasitas mesinnya, karena tidak sesuai dengan pajak di Indonesia. Pajak di Indonesia itu bracketnya di bawah 3000 cc itu jauh lebih ringan pajaknya dibandingkan di atas 3000 cc. Sedangkan ini mesinnya adalah 4400 cc V8. Mirip dengan Mercedes AMG yang 63 series ya. Jadi itu di atas 4000 cc juga. Tapi Mercedes-Benz tidak berani memasukkan varian yang 63. Hanya untuk G63 yang dimasukkan. Maksimal di 53. Kemudian AMG GT juga maksimal di 53 di Indonesia, di mana 53 itu menggunakan mesin 3000 cc. Tapi BMW berani, dan artinya BMW M5 ini juga tidak memiliki pesaing langsung di Indonesia, karena pesaing langsungnya adalah E63 atau Audi RS6 yang mana dua-duanya tidak dimasukkan ke Indonesia. 4400 cc V8, tenaganya sama seperti sebelumnya, tapi itu juga sudah tenaga yang sangat besar. 625 HP dan torsinya 750 Nm yang disalurkan ke 4 roda. Jadi ini all wheel drive, itu juga yang membuatnya semakin mahal karena all wheel drive itu pajaknya tidak menguntungkan. Dan 0 sampai 100 km per jam, mobil ini diklaim bisa menuntaskannya dalam waktu di kisaran 3 detik. Kalau nggak salah 3,4 detik. Dan itu adalah supercar region. Tapi kami melihat beberapa review tes jalan mobil ini di luar negeri. Pengetesan yang dilakukan oleh reviewer di luar negeri menunjukkan mobil ini bahkan sanggup menembus 0 sampai 100 km per jam dalam 2,9 detik. Yang membuat ini adalah salah satu sedan terkencang di dunia. Top speed ini dibatasi secara elektronik di 250 km per jam. Tapi kalau limiternya dilepas, mobil ini bisa mencapai 305 km per jam. Dari dulu, M5 memang tidak pernah diciptakan terlalu agresif bentuknya. Beda dengan M3, M4. Karena memang M5 itu masih menyasar eksekutif yang lebih mature. Dia tidak semudah M3 atau M4 pangsa pasarnya, sehingga tidak terlalu agresif kelihatannya. Oke, bumper memang besar dengan air intake yang besar juga untuk mendinginkan, intercooler di kanan dan kiri. Nah, perubahan sekarang itu bentuk grillnya berubah sedikit, dan sekarang aksennya benar-benar hitam semua, dan tidak ada lagi aksen silvernya, benar-benar hitam, jadi terlihat lebih gagah. Dan yang paling kentara dari depan adalah lampunya yang sekarang sudah menggunakan BMW Laser Light, dan ada
aksen-aksen biru ini yang langsung kelihatan membedakan dibandingkan M5 model sebelumnya. Di bagian samping tidak banyak yang berubah, tapi ini pelek 20 inci sebagai standar dan modelnya baru. Tapi yang ada di balik pelek ini yang perubahannya cukup drastis dan itu membuat harga jual dari BMW M5 Competition ini meningkat cukup signifikan dibanding sebelumnya. Karena sekarang rem dalam keadaan standar sudah menggunakan ceramic brake. Rem dari keramik yang lebih tahan panas dan memiliki stopping power yang jauh lebih baik dibandingkan rem standar. Sebelumnya ini opsional tapi sekarang standar di M5 Competition, bukan hanya di depan tapi juga di belakang. Ada sejumlah perubahan di bagian belakang, tapi tidak secara signifikan membuat mobil ini tambah garang, tapi terlihat lebih modern. Ini lampu sekarang model sculpted seperti ini, seperti di BMW seri 5 biasa yang facelift juga. Nah, yang menyenangkan ini diffuser sekarang dibuat sudutnya sedikit lebih tajam sehingga lebih kekinian dan lebih agresif sedikit. Dan yang menyenangkan itu di knalpotnya yang kalau sebelumnya itu chrome, sekarang menggunakan black chrome. Jadi benar-benar kelihatan lebih simple tapi lebih gahar. Nah, kalau spoiler kecil di belakang ini memang adalah khas untuk BMW M5 Competition, yang bukan Competition tidak ada. Nah, ngomong-ngomong, di Indonesia hanya masuk M5 yang Competition. Dan ini pada saat kami syuting, ini satu-satunya mobil di Indonesia. Satu-satunya M5 Competition di Indonesia dan ini sudah terjual. Ini sudah milik orang. Dan kalau Anda mau pesan M5 Competition, sekarang di bulan September 2021, baru bisa dapat lagi di April 2022. Tentunya dengan harga yang mengikuti harga 2022, tapi maksudnya tidak beda jauh. Di bagasi tidak ada perubahan, elektrik, kapasitas tetap sama 530 liter, dan ini cukup buat golf bag, yang mana mungkin banyak pemilik dari mobil ini memang akan bermain golf, dan mungkin bisa sampai ke lapangan golf lebih cepat karena mobil ini lajunya luar biasa. Sekarang kita ke dalam. Nah, ini atapnya juga karbon. Ini dari sebelumnya memang sudah ada ya, dari sebelum facelift. Ini untuk menurunkan center of gravity sehingga mobil itu lebih stabil. Nah, sebelum kita masuk ke bagian dalam, saya mau mengingatkan Anda, bagi Anda yang memiliki usaha di bidang otomotif, jual beli mobil, jual beli komponen atau parts pendukung otomotif, sekarang ada platform baru bernama Gias Auto 360 yang itu untuk mendukung usaha Anda dengan platform yang mudah, aman, dan nyaman. Nah, kami mengajak Anda untuk bergabung sebagai merchant di Gias Auto 360. Caranya mudah sekali, tinggal klik link yang ada di deskripsi dan Anda bisa mendaftar sebagai merchant secara gratis. Ayo gabung ke Gias Auto 360 supaya bisnis otomotif Anda bisa ke level yang lebih tinggi lagi. Oke, sekarang kita masuk. Masih plastikan, tapi enggak, jangan saya yang buka plastiknya, biar pemiliknya aja nanti. Nah, sekarang ini masih dingin mesinnya. Sebelum saya ngomong tentang perubahan, saya mau dengar dulu suara dari mesin M5 ini. Saya bawa keluar ya. Suaranya bengis. Saya gas ya. Oke, kita masukin sekarang ke mode yang M mode. Yes. Oke. Bentar, kita masukin ke mode track dong. Oke, kita gas. Bledar.
Nih, saya bawa keluar ya ininya. Jadi pada saat ngegas, sebenarnya suaranya tuh biasa aja ya, nggak heboh-heboh amat. Tapi begitu gas dilepas, bledar, itu keras sekali suara ledakannya. Wah, keren. Oke, posisi nyetir nggak ada yang berubah dan nggak ada yang bisa dikomplain juga. Posisi nyetirnya luar biasa dari M5 ini. Tapi memang bukan posisi menyetir mobil sport ya, tetap posisi menyetir sebuah sedan, jadi nggak rendah-rendah amat. Dan ini kalau kita lihat di setir, dia sudah ada adaptive cruise control sebagai standar, ini baru. Dan dia juga ada lane keep assist-nya, jadi dipadukan kedua itu sudah menjadi seperti sebuah sistem semi autonomous. Makanya di depan ini, di instrumen ini ada pemantau mata kita, jadi ada sensor yang melihat mata kita. Kalau misalnya kita sampai berhenti, dia kan akan ngerem otomatis sampai berhenti. Dia baru mau jalan lagi kalau dia sudah memastikan mata kita ngelihat ke depan. Dan dia juga bisa ngecek kita itu ngantuk. Ketika mobil itu oleng, dia akan melihat mata kita ngantuk apa enggak. Dia akan mengeluarkan peringatan kalau dia melihat kita merem. Jadi ini ada pengawas kita nih di depan instrumen, di depan BMW Live Cockpitnya ini. BMW Live Cockpitnya tetap sama, yang berubah adalah sistem multimedianya ini besar sekali. Yang tadinya sudah besar 11,8 inci, sekarang menjadi 12,5 inci. Wireless Apple CarPlay dan wireless Android Auto sudah termasuk di sini semua, dan sudah menggunakan user interface terbaru. Dan dia ada M-menu. M-menu ini kita bisa configure M1, M2, head-up display, instrumen cluster, dan dia juga memiliki, nah ini kita masuk dulu, kita masuk ke, wah, configure M-nya bisa engine, transmission, chassis, steering, DSC. Kemudian ada MX drive-nya, itu bisa diatur mau 4-wheel drive atau mau 2-wheel drive. Jadi mobil ini punya mode 2-wheel drive, di mana Anda bisa drifting dengan mobil ini seperti layaknya mobil rear wheel drive. Wow, luar biasa sekali ini. Nah, yang saya suka dari BMW M ini juga adalah tuas transmisinya. Ini tuas transmisinya tuh bener-bener spesial, istimewa, dan dibedakan dari BMW biasa. Dia bentuknya keren, kemudian mengopernya juga ini hanya ke kanan, kalau mau mundur itu ke kiri, ke depan. Jadi beda. Dan memang momen memasukkan gigi itu kan adalah momen yang sakral. Itulah momen dimana kita memerintahkan mobil itu untuk bergerak. Ketika kita mau masukkan transmisi, di mana mesin dihubungkan dengan ban. Jadi itu harus terasa sakral dan istimewa, dan itu terasa sekali di BMW M ini. Jadi kalau untuk drag race, dia bisa all wheel drive, makanya bisa 0 sampai 100 km per jam. Hasil pengetesan yang saya lihat tuh di bawah 3 detik. Tapi kalau mau bersenang-senang, dia bisa pakai mode 2-wheel drive, di mana semua itu dipindahkan ke belakang tenaganya. Transmisi mobil ini bukan dual clutch, tapi 8 speed torque converter. Dan saya sudah mencoba transmisi sejenis di BMW M3 dan M4. Luar biasa. Perpindahan giginya tetap sangat cepat, tapi juga bisa garang. Jadi halus kalau mode normal, begitu mode M dia bisa sangat garang perpindahan giginya. Dan dia di kemacetan masih halus. Jadi ini transmisi yang kita tidak ragu akan sangat nyaman digunakan untuk harian maupun di track. Sistem audio kalau sebelumnya menggunakan Harman Kardon, sekarang setelah facelift ini menggunakan Bauer & Wilkins, yang mana sebenarnya kalau buat saya dua-duanya sudah sangat bagus gitu ya, tapi ini memang di tingkat yang lebih tinggi lagi. Bauer & Wilkins ini biasanya di top of the range-nya BMW. Dan ini dari tadi mesinnya masih nyala ya. Anda harus merasakan kalau misalnya di mode yang terganas, ini gas cuman diinjek sedikit ya. Saya bener-bener nggak ada usaha, gas diinjek sedikit, 3.000, 4.000 RPM langsung disertai dengan letupan-letupan. Itu saya nggak nginjek gas dalam, bener-bener cuman dikit banget. Nah, kalau lagi pelan-pelan gini bukan kayak bom,
lebih kayak geledek. Duk 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 duk. Duk 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 duk. Aduh, nggak pernah bosan-bosan dengar suaranya. Luar biasa, letupan-letupannya itu langsung membangkitkan adrenalin dan rasanya saya pengen langsung masukin ke D, langsung jalan dengan mobil ini. Sayangnya nggak bisa, tidak ada unit testnya dan ini sudah unit milik orang. Dan kalaupun saya berniat beli itu juga baru bisa dapat di April 2022. Dengan harga 5 miliar rupiah, Anda akan dengan mudah mendapatkan sedan yang lebih besar dari ini, lebih mewah dari ini, memiliki fitur yang lebih banyak dari sedan ini. Tapi rasanya Anda akan sulit menemukan lagi sedan yang lebih kencang dari ini, lebih bertenaga, lebih garang, dan lebih fun to drive dibandingkan M5 Competition ini. Ini adalah mobil sangat spesial yang harganya juga sangat mahal dan jumlahnya masih sangat terbatas di Indonesia. Rasanya tidak sabar pengen nyoba mobil ini di track, tapi sayangnya tidak ada unit testnya karena harganya terlalu mahal dan unitnya juga baru ada satu, sudah milik orang juga. Kami berdoa semoga suatu saat di Indonesia ada unit testnya dan kami bisa mencoba. Tapi untuk sekarang sekian dulu review first impression dari kami akan BMW M5 Competition ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Auto Driver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.